Saudara-saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi mulutku penuh dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur, kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan Allah. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan anugerahkan dan yang sementara Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan menikmati berkat Tuhan lewat perenungan firman Tuhan di saat ini. Biar kiranya Engkau memampukan kami agar supaya firman ini dapat kami pahami, mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, kita membaca dalam Mazmur pasal 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini yakni segala makhluk pujilah namanya yang kudus. Saudara-saudara, Mazmur 145 merupakan mazmur pujian yang berbentuk akrostik, di mana setiap ayat dimulai dengan huruf abjad Ibrani secara berurutan. Isi utamanya adalah pernyataan iman tentang kebesaran, kebaikan, dan kasih setia Allah yang berlaku bagi umatnya. Ayat 21 ini menjadi klimaks dari seluruh mazmur ini. Dimulai dari komitmen pribadi pemazmur, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, lalu diperluas menjadi seruan universal. Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ayat penutup ini menegaskan bahwa pujian bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga panggilan bagi seluruh ciptaan. Tafsiran Perjanjian Lama, para ahli Perjanjian Lama menafsirkan ayat ini sebagai seruan kosmik, yaitu mencakup seluruh ciptaan, seisi jagat raya, dan segala makhluk. Ahli Biblika asal Belanda, Van Gemeren, melihat adanya dua lingkup
pribadi dan universal yang saling melengkapi. Selain itu, ayat ini sebagai nada penutup yang sempurna yang menggemakan nubuat bahwa seluruh ciptaan kelak akan memuji Allah. Tafsiran Perjanjian Lama menegaskan bahwa pujian sejati dimulai dari pribadi tetapi harus berakhir pada ibadah bersama dengan seluruh ciptaan. Dalam teologi reform, Mazmur 145 ayat 21 selaras dengan prinsip soli deo gloria. Segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan Allah. Calvin menekankan bahwa meskipun hanya satu orang yang memuji, pemazmur mengajak seluruh makhluk untuk bergema bersama. Para teolog reform melihat bahwa pujian sejati lahir dari hati yang diperbaharui oleh Roh Kudus, bukan sekedar ungkapan ritual. Hidup orang percaya dipandang coram deo. Artinya coram deo yaitu hidup dengan kesadaran penuh bahwa kita senantiasa berada di hadapan Allah, di bawah otoritas Allah dan untuk kemuliaan Allah, sehingga setiap kata, tindakan, dan ibadah diarahkan hanya kepadanya. Ungkapan untuk seterusnya dan selamanya juga meneguhkan pengakuan para reform bahwa tujuan akhir manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Saudara-saudara, renungan hari ini memberi beberapa pesan firman yang penting untuk kita. Yang pertama, pujian harus dimulai dari hati pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Sebab pemazmur berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian. Kedua, pujian sejati harus mengalir melampaui diri kita, menjadi ajakan bagi orang lain dan seluruh ciptaan untuk ikut memuliakan Tuhan. Yang ketiga, pujian adalah doa kosmik yang mengarahkan kita pada pengharapan eskatologis, yaitu hari di mana seluruh ciptaan akan bersatu dalam ibadah kekal kepada Allah. Dan yang keempat, pujian tidak boleh berhenti, melainkan terus berlangsung untuk seterusnya dan selamanya. Maka, hidup kita di dunia ini adalah latihan pujian menuju ibadah kekal. Segala perkataan, pekerjaan, dan pelayanan kita hendaknya diarahkan hanya kepada satu tujuan, yaitu kemuliaan Allah semata, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak dari teolog Jonathan Edwards. Allah adalah tujuan utama dari segala ciptaan. Segala sesuatu ada demi kemuliaannya, dan kemuliaan Allah adalah kebahagiaan tertinggi manusia. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami semua, maka mampukan kami untuk selalu mencintai firman, yaitu mendengar tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami semua yang sudah meluangkan waktu untuk ada dalam pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan memberkati kami, pribadi dan keluarga kami, dalam segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan, usaha kami. Kiranya Tuhan menyertai dan selalu memberkati kami. Berkati kami semua yang datang dengan pergumulan, yang datang dengan hati yang berbeban berat. Kiranya Tuhan selalu menjadi penghibur bagi kami semua, tapi juga selalu memberikan kekuatan bagi kami semua. Inilah kami Tuhan yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus akan kami ucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.